Okay. Tapi dia menang. Yang mana? Yang transgender. Dipukul sekali, yang cewek udahan coy. Jadi dipukul cowok, bayangin aja darah ada 44 detik. Anjir gila ya gue bilang. Nggak setara ya. Ya nggak setara, memang nggak setara. Harusnya lawannya kuli proyek. Iya. Jumat Kelabu Bersama kita ada Bang Ihsan Kelabu namanya. Kelayaban. Nggak buru-buru. Oke, baik lagi teman-teman sama kita di Suara Muda ya. Malam-malam ini. Ya, malam yang syahdu. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Iya. Jadi dia kupu-kupu. Kan kalau kata orang kalau kupu-kupu datang mau ada tamu. Iya nah. Pasan tadi ada rayap baik, gue bilang rayap, ternyata tamu juga yang datang. Tapi kunang-kunang udah nggak ada. Kunang-kunang jarang. Kalau kunang-kunang kuntilanak datang. Katanya gitu. Jadi selamat malam Bang Ihsan. Malam-malam. Ya. Dia baru bangun tidur Bang dia. Lah emang Iya, kemarin. Jadi Bang Ihsan silakan kenalin dulu sama teman-teman. Nama, pekerjaan apa gitu ya kan. Terus nama RT di rumahnya siapa? Nama RT saya Pak Junaidi misalnya. Sama ini tetangga lah. Tetangga 2 rumah ya. Iya. Kiri kanan. Asik-asik. Siap. Terima kasih nih kepada abang-abang yang asik semua ya. Saya nama lengkap ya Bang ya? Itu terserah. Samaran juga apa inisial? IE. Terserah. Ngumpet-ngumpet kan? Iya boleh. Ya, saya Fauzul Iksan, biasa akrab dipanggil Iksan. Asik. Umur 27 tahun. Single masih. Alhamdulillah masih yes. masih single. Masih sendiri. Iya, buat para Yeah. cowok. Lagi musim. Jangan. Amit-amit ih. Kesibukan lah ya, jangan pekerjaan lah ya. Iya. Kesibukan jualan air ya. Kita pengusaha. Wah. Usaha kecil-kecilan. Dulu air ada yang cair sama yang beku. Apa Oh tuh? iya, ada benar. Ada yang jual air dalam kemasan cair, ada dalam kemasan beku. Nah, Jadi ini cair yang apa mana? beku maksudnya? Yang jual? cair. Oh, yang Anjir. cair. Jadi dijual langsung saya minum. Kalau buku es batu. Iya, Sibukannya kejutan itu. jual air. Jualan cair. Jualan cair. Air mineral. Air mineral, air minum kita di galon. Kemasan sendiri atau? Jadi mungkin lebih kayak isi ulang mungkin ya. Oh, isi Gampangnya ulang. teman-teman kenalnya mungkin isi ulang. Oh, Tapi iya, kita air minumnya kangen water mungkin kalau. Oh. Kalau kata profesor Kenjen water. Iya, Itu. Kalau kata profesor itu. Iya. Gitu. Oh, itu di rumah tuh ya? Sama kita produksi sabun juga. Sabun. Tapi jangan dimainin. Produksi aja dijual. Nggak Oh boleh iya dimainin. iya, nggak boleh main sabun bahaya tuh. Iya, benar. Jangan on. Sabunnya cair bukan batang. Ketahuan kan bidangnya. Tapi cair kan bisa juga. Itu mah tergantung lo. Lebih suka yang mana? Gue bahas-bahasnya ke situ sih sebenarnya ya. Iya, soalnya ini kan lagi ada yang seru nih di apa? Yang enak-enak. Kemarin lah ya, Oh, kemarin iya. atau kemarin lusa gitu. Jadi pemerintah ini baru menaikkan yoi. Presiden menaikkan Iya. mengesahkan PP itu ya. Iya benar, PP untuk penyediaan alat kontrasepsi ya, kalau nggak salah ya. Ya, Di di sekolah. pendidikan. Iya di pendidikan gitu ya kan. Enggak ini sebenarnya yang bikin gue bingung tuh. Dia menekan atau menekan gitu. Karena kan tulisannya gimana? Iya, gini, maksudnya ada pembisnis yang mencoba menekan kemudian menekan. Jadi gue serius banget, gue mau jawab serius. Lawakan gue garing nih ya kan. Gue ngeri juga. Nah gimana bang menurut lu bang dengan Dia lagi viral-viralnya. ya di apa disahkannya undang-undang ini kan kira-kira berdampak nggak sih sama kerjaan lu? Iya. sabun ada yang lain ya enggak maksudnya pendapat Pandangan. lu lah ya pendapat lu sebagai salah satu warga negara yang ada di Indonesia nih ya. Ya kalau itu kan memang pemerintah tujuannya untuk bukan melegalkan ya, lebih kepada dia meringankan karena kan infonya kehamilan di luar pernikahan itu sedang tinggi. Oh iya memang salah satu faktornya kenapa itu dilegalkan artinya disediakan alat kontrasepsi Betul. dari pemerintah gitu ya. Tapi kan kita melihatnya ke arah yang lain pastinya. Ya iya benar, sama gue juga begitu ngelihatnya gitu ya. Jadinya lagi ke pri yang lain kan, pri. Iya benar.
Pri apa nih? Pri kemanusiaan apa pri dongeng? Bisa Mas Pri juga bisa ya kan. Ternyata Mas Pri lagi pada berderet di depannya. Saya Kasus Pri satu. pernikahan kemudian hamil luar nikah gitu-gitu. Iya. Iya, ya memang kan di Jawa Tengah tuh kalau nggak salah, jadi kan kalau di pemerintah ini ada suatu kebijakan atau apa ya, gue juga bingung gitu. Jadi kalau ada orang hamil di luar nikah lagi sekolah itu boleh minta kayak semacam kompensasi untuk nikah atau dispensasi untuk nikah. Bisa gitu. Bisa, kalau nggak salah di. Itu berarti yang anak SD ngambilin anak SMP ngambilin anak SMA, dia dapat apa? Dispensasi. Dispensasi. Jadi mungkin ya kalau gua baca juga cuma sedikit sih. Jadi dispensasi itu bahwa apa? Dia boleh nggak sekolah dulu selama berapa cuti lama gitu. Ya, semacam Oh, cuti. semacam kayak gubernur menyalonkan presiden cuti dulu gitu ya. Ada gitu. Laba-laba. Bahaya banget. Jauh ya. Iya, kan keamanan juga itu. Ya memang ada dispensasi seperti itu ya. Jadi mungkin karena pemerintah gerah dengan yang kayak gitu ya. Artinya kan karena dispensasi itu kan ya mungkin ya salah satu faktornya dispensasi itu akhirnya apa ada banyak kayak yang kemarin juga viral itu ya kan, anak-anak SMP nggak pada bisa baca tulis. Iya. Nah, sempat baca kan? Betul. Lu nggak pasti. Kayaknya iya. Ya, yang gurunya sampai curhat itu. Ya, Kira-kira, gurunya sampai curhat, Saya ya. ngajar kok ini nggak ada yang bisa baca tulis nih, padahal udah SMP. Nah, udah SMP gitu. Akhirnya Miris ya, iya miris. Mungkin pemerintah ngeliatnya ke situ ya kan. Jadi karena banyaknya dispensasi akhirnya nih mahasiswa kok nggak pada bisa baca tulis karena mungkin banyaknya dispensasi kali ya kan. Akhirnya ya udah dah kita sediain aja alat kontrasepsi gitu. Iya. Nyambung gak sih? Itu mah kelakaran aja. Tapi mungkin ya kebebasan seks itu karena udah ini ya, udah banyak terjadi di luar lingkungan sekolah, mungkin masyarakat sebagainya gitu. Akhirnya masuk ke dalam ranah pendidikan, anak-anak sekolah dan sebagainya gitu. Makanya ya mungkin ini salah satu apa ya namanya treatment dari negara kali ya untuk ibaratnya mentoleransi lah, mentolerin lah atau apalah gitu untuk anak-anak sekolah gitu kan. Nah, bisa juga sebenarnya bentuk pelarian dong. Karena Pelarian. mereka tidak mau melakukan pendidikan yang baik terhadap seks ini. Oh, edukasi ya. Iya, edukasi yang baik. Mereka melakukan karena sudah terlanjur ada yang banyak yang hamil luar nikah, ya udah dilegalin aja sekalian lewat pengadaan alat itu. Tapi ya itu kembali lagi ya. Maksudnya pandangan dibebasin tapi dikasih keamanan. Iya. Lucu ya. Jadi bebas apa aman nih, Bang? Boleh. Itu kalau bisa mah polisi atau TNI gitu yang jaga gitu kan lebih aman kayak. Iya enggak? Jadi kan dia tetap melakukan seks tapi dengan keamanan gitu kan, supaya apa? Supaya tidak terjangkit penyakit, tidak hamil luar nikah. Itu bukan solusi. Ya memang begitu. Maksudnya dari apa yang sudah terjadi pun itu kayak tadi lu bilang kan free sex gitu ya kan, pergaulan bebas gitu ya kan. Memang kan sudah benar-benar menjamur gitu ya kan. Nah kalau dari Bang Isan nih kira-kira lu punya pengalaman teman atau apa gitu yang memang dia tuh udah terjerumus di situ gitu ya kan. Terus tanggapan dia terkait ini tuh gimana sih gitu? Pernah ngobrol nggak sih sama orang yang? Oh pernah. Ada sih, bahkan baru-baru ini malah, Bang. Oh, baru-baru Karena berita ini kan baru ya. Iya benar. Baru news. Breaking news banget. Belum sempat mendingin, beritanya masih sangat hangat. Iya, masih hot banget ya kan. Ya, mungkin adalah kawan yang mungkin teman-teman juga paham tentang dunia malam ya kan. Iya. Terus teman-teman yang suka panggilan atau lain sebagainya lah ya. Oh, gitu. iya. Adalah kawan yang memang suka kesana gitu, sehingga ya dia menganggap kenapa malah jadi dilegalkan untuk yang jelas-jelas mungkin hitungannya masih di bawah umur ya. Iya, Namanya pelajar. SMP kan, Iya, SMP kan iya, kalau nggak iya, salah dimulai pelajar. dari SMP. Berarti kan sudah jelas melegalkan yang di bawah umur. Padahal kalau maaf istilahnya mungkin wanita-wanita malam lah ya. Wanita malam ini kan mereka rata-rata udah SMA atau mungkin sudah level kuliah, bahkan mungkin sudah level yang dewasa gitu. Sedangkan sekarang pemerintah malah melegalkan untuk yang di bawah umur. Berarti gitu, masih yang kurang. SMP. Jadi Iya. menglokalisasi itu masih kurang sebenarnya. Oh ya makanya sekarang anak-anak SMP dipaksa untuk jadi target. Jadi mungkin ada kalau bisnis-bisnis. wanita malam nih gua kepikiran bencong. Ya kan dia wanita malam. Kalau siang dia pria. Iya benar. Iya juga sih. Wanita malam Pagi dia. Agus, malam Agustina. Iya benar.
Tapi itu bisa disebut jadi pekerja sih. Pekerja seks komersial itu. Oh iya. Ya, Jadi profesi ya kalau di sini itu ya. Keren ya. Keren apa aja? Ya maksudnya aneh sih, bukan keren ya, aneh bener. Gak bagus gitu. Itu kan bisa jadi sumber penyakit juga sebenarnya. Nah, temen lu itu beranggapan seperti itu basicnya atas dasar apa gitu? Kenapa ya kan dia juga kan bekerja untuk sesuatu apa tadi lu bilang di dunia malam gitu ya kan, apa segala macam gitu ya. Harusnya kalau ya ibaratnya misalnya gua ada di sana, pemerintah menekan atau menaikkan undang-undang seperti itu, harusnya gue support dong ya kan. Ya bagus nih ya kan, artinya ya dunia gua jadi nggak terlalu bukan haram apa Ya agak bebas dikit aja. ya agak bebas dari hukum support, ya, ada ininya, ada payung hukumnya ya kan, ada payung Konteksnya hukumnya. dua bang sebenarnya. Memang dia mendukung Pertama nih mendukung karena keamanan ya kan. Jadi tadi yang seperti abang bilang, penularan penyakit sama kemungkinan hamilnya dia menurun kan. Itu menurut temen lu nih bang. Iya, tapi kan ada yang kedua yang dia bilang, berarti pasar dia bisa berkurang. Karena orang-orang bisa semakin banyak masuk. Iya. Karena peralatan itu disediakan sama pemerintah gitu kan. Ya mohon maaf, para pekerja seks itu mereka modal kan, beli. Sedangkan sekarang disediakan di sekolah. Ya berarti mereka cukup datang ke sekolah ngambil. Oh iya. Berarti dia harus daftar sekolah dulu. Belum kena zonasi. Ribet juga tuh. Atau bisa bang pura-pura jadi orang tua murid. Wali murid. Anak saya butuh gitu. Iya juga sih benar. Gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada 2 poin positif sama negatifnya. Tapi dari sisi yang sebenarnya negatif. Iya. Sebenarnya gitu. Ya dua-duanya negatif. Betul. Ya kan. Cuman dari kacamata dia ini positifnya di sini Ya gitu. kembali lagi memang kita belum memiliki payung hukum untuk melarang pekerja seks komersil gitu kan. Memang ada payung hukum melarangnya tapi tidak cukup kuat. Iya, nggak terperinci lah ya. Kuatan yang sekarang lah. Iya, malah sekarang lebih kuat untuk melegalkan akhirnya. Ini diteken langsung sama presiden. Itu kan mungkin ada perda dan sebagainya kan. Itu belum kuat gitu. Karena ini kan pusat, ya kan, pusat yang mempunyai kebijakan ini. Gitu. Setuju. Nah kalau gua lihat sih dari undang-undang itu ya, treatment di sekolah itu yang pertama itu adalah mengecek bagaimana anak-anak sekolah gitu itu terjangkit penyakit atau tidak, sifilis atau HIV dan sebagainya. Kemudian adanya rehabilitasi, sebenarnya ada 4 sih, cuman yang gue ingat cuma 3. Kemudian ada konseling. Dan ketiga, yang ketiga baru tuh adanya latihan resepsi atau pengaman itu. Oh, jadi maksudnya harusnya itu tuh di poin terakhir lah ya. Penyediaan. Oh enggak, maksudnya dari harusnya nggak ada lah itu pengaman itu. Iya, maksudnya yang lo bahas ini kan dari poin itu adalah poin yang ditekan sama pemerintah itu ya, poin undang-undangnya gitu ya. Iya Pak, dalam area pendidikan lah. Iya. Emang luar biasa ya. Maksudnya dari segi pergaulan pun sudah parah ya kan, itu di satu sisi ya kan seks bebas ya. Belum lagi yang masalah seksnya yang sesama jenis juga ya kan. Sekarang kan udah kayak semacam apa ya? Kacang kering. Muka lu lucu, cuma bingungnya anjay. Iya maksud gua ya aneh gitu ya. Walaupun mereka ya belum menampakkan ya. Iya. Cuman kalau kata Rasul mah ketika di lingkungan kalian itu sudah banyak penyakit taun yang itu belum pernah kejadian selama leluhur, ibaratnya orang-orang dulu, seperti orang dulu gitu ya, kaum Lut gitu, maka itu tidak akan bisa hilang gitu sampai mereka menampakkan perilaku yang menyimpang itu, hubungan sama jenis gitu. Penyakit ini nggak hilang sampai dia menampakkan gitu. Iya, datangnya azab atau sebagainya lah gitu. Hancurnya masyarakat atau lingkungan itu. Ngerti, Bang? Ya agak bingung sebenarnya. hubungan takutnya. Ya itu artinya kan penyakit LGBT itu akan menyebar, artinya gitu, akan menyebar sampai mereka menampakkan. Tapi setuju sih, karena memang sekarang kan masih sembunyi-sembunyi. Iya. Justru saya nggak setuju yang itu. Kayaknya sekarang udah nggak sembunyi-sembunyi, Bang. Karena ya maaf,
kita bilang sembunyi-sembunyi berarti kan mungkin mereka melakukannya Di belakang gitu belakang, ya. belakang Iya. rumah Iya. mungkin kan atau dalam rumah. Iya, maksudnya kan kayak dalam terang-terangan kendaraan. gitu, Iya. nggak pakai lampu kayak gini. Nggak, tapi memang LGBT kan melakukannya di belakang dia. Iya. Lu emang tahu. Iya juga sih. Cuman kalau saya nggak setuju kalau mereka bilang masuk sembunyi-sembunyi, karena sekarang mereka terkadang datang ke mall yang notabene-nya itu sudah jadi tempat umum ya, yap. tempat umum, tempat Iya, berkumpul iya. orang banyak, mereka udah bisa menunjukkan hal seperti itu. Iya, sama ditampilin juga sih sebenarnya di media ya. Iya. Berarti rasa malu udah nggak ada, rasa Betul. takut dan sebagainya. Ya, Jadi iya. tren Udah jadi. pede, udah pede. Udah muncul di YouTube mungkin, Karena Instagram gitu. Itu juga kan ditampilkan sama negara-negara yang lumayan menjadi sorotan internasional. Betul. Iya, dan dia support ya. Disupport LGBT di itu. tiap-tiap agenda besar kan, acara-acara besar, bahkan di Olimpiade ada juga kan kegiatan itu apa Oh iya, support support LGBT. itu ya. Yang terakhir itu kan yang di Olimpiade itu yang petinju wanita yang transgender tau nggak? Yang lawan apa dari dari Maroko, kalau nggak salah apa dari mana gitu gue lupa. Terus lawannya itu yang dari Itali gitu ya kan. Nah yang Itali ini yang cewek benar, yang Maroko ini yang transgender kan. Oke. Tapi dia menang, Yang mana? yang transgender. Dipukul sekali yang cewek udahan coy. Jadi dipukul cowok, bayangin aja darah ada 44 detik. Anjir gila ya gue bilang. Nggak setara ya. Ya nggak setara, memang nggak setara. Harusnya gitu. lawannya kuli proyek. Iya. Itu harus seimbang ya. Betul, betul. Perawakannya gede, keker Iya. badannya. Lawannya sama apa yang cewek normal lagi. Cewek Nggak normal, kelas lawannya banding. transgender gitu. Iya. Artinya ya ini memang sudah mungkin diagendakan gitu ya. Tapi itu bahaya juga kalau masuk ke ranah pendidikan itu. Ya memang artinya kan ketakutannya mungkin kalau kita artinya apa ya visualnya lebih jauh atau lebih panjang gitu kalau gue pribadi ngelihatnya gitu ya kan. Ya, oke lah sekarang baru ditekan terkait ini kontrasepsi ya kan. Nah kita nggak tahu ya nanti kedepannya gitu ya kan malahan bisa jadi LGBT diteken undang-undangnya. Iya, Ya kan? benar. Benar nggak? Coba. Nggak bisa kita bilang enggak. Nggak bisa ya kan. Dulu juga ada undang-undang yang disahkan. Cuman kayaknya dibatalin deh yang undang-undang PKS itu yang tentang bagaimana seseorang itu berhubungan apa namanya kedekatan sesama jenis atau apa kemudian itu ketika ada yang melaporkan maka yang melaporkan itu yang dihukum. Ada juga yang kayak gitu. Buat aneh. Iya. Tapi kayaknya dibatalin kan dulu sempat ada aksi. Iya. Tahu gue sempet dengar tuh undang-undang PKS yang kalau istri nggak mau melayani suami itu iya, kan, kayak jadi gitu. boleh dilaporin. Udah gue beli mahal-mahal ini gue ya. Banyak. Iya, kalau mau begitu gue laporin bisa ya kan. Nggak boleh. Jajan nggak boleh, jajan nggak boleh haram. Nah menurut lo ini dengan tadi ya dengan kondisi Negara yang kita saat ini. ya maksudnya dengan di TK-nya undang-undang ini kan ada sebabnya gitu ya kan. Nah menurut tuh ini sebenarnya solusi yang tepat nggak sih bang? Ya pastinya enggak lah bang. Karena kalau pandangan mungkin jadinya pandangan pribadi atau pandangan beberapa kawan-kawan yang kita segaris lah ya, mungkin sekelompok. Pastinya kita akan berharapnya lebih baik melakukan edukasi nggak sih mungkin edukasi kepada personal atau mungkin tadi bisa konseling ya kan, konseling terhadap si siswanya. Karena memang kebetulan yang tadi kita kembali lagi sedikit ke kawanku yang dia kerja itu, yang memang dia tahu dia kebetulan memang orang LSM. Gitu. Oh iya. Dia Lembaga kerja swadaya orang masyarakat. LSM juga. Ya dia memang kerja di Kerjanya LSM, di LSM. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memang mendalami seperti itu. Tentang kebetulan memang yang dia bahas HIV/AIDS. Oh iya. Pencegahan. Ya, pencegahan tentang HIV/AIDS dan lain sebagainya. Dan Tapi terkadang dia harus berarti setuju dong itu dengan karena kan ada penyediaan alat kontrasepsi. ya memang dia itu. setuju. Dia lebih mengedukasi kepada free sex-nya oke, tapi aman ke situ. Tapi memang sekarang dia itu lebih fokusnya mengedukasi kayak kalau ke anak SMP SMA dia memang lebih bilangnya kalau dia menangkapnya dari orang-orang yang dia tangkap itu Dia nangkepin orang juga. Ditangkap bukan. gini nangkep. Maksudnya siswa-siswa ini yang maaf terjangkit HIV/AIDS atau memang dia sudah melakukan free sex itu, mereka berpikirnya anak-anak ini cuma taunya enak doang. Nyamannya atau nikmatnya kata dia tentang free sex, tapi mereka tidak tahu bahayanya, tidak tahu efek sampingnya. Jadi dikasih tahu bahayanya. Betul, akhirnya ya teman saya cuma melakukan edukasi tentang bahayanya. Ini loh yang lebih enak tapi aman gitu kali ya. Kali. Bisa Bener dibilang sih. seperti itu mungkin ya, kasarnya bisa dibilang seperti itu, tapi memang ada edukasi bisa jadi ya udah nggak usah dilakuin mendingan jangan gitu. Tapi ya karena teman saya ini kerjanya di LSM yang mendalami tentang HIV/AIDS, fokusnya memang
yang sudah terjangkit. Yang sudah jadinya. terjangkit. Karena kalau udah terjangkit ya udah kan, nggak bisa diapa-apain. Yep. HIV/AIDS itu sampai detik ini belum ada obatnya. Gitu. Tapi memang memang kalau yang sudah terjangkit dengan menggunakan kontrasepsi, dia bisa penularan itu berhenti. bisa. Oh. Jadi memang ya kalau kita mau mendalami lagi, HIV/AIDS itu menular memang lewat cairan itu, kemaluan lah istilahnya gitu. Milik perempuan atau milik laki-laki dan tidak menular lewat yang lain. Oh, pipis gitu ya. Oh, bukan. Maaf. Pipis, bukan. Jodoh kencing kena HIV. 2000 Saya umum dong. Iya. Gitu. Jadi memang kalau kita menggunakan alat kontrasepsi, menurut kawan saya itu dijelaskan dia tidak akan melakukan penularan gitu. Jadi kan kembali lagi ya, kita tidak punya payung hukum melarang free sex. Iya. Ya kan, Indonesia belum punya Freedom, payung. bro, freedom. Freedom ada. Freedom ada. Tapi karena nggak ada payung hukum namanya gitu free sex, ya alhasil dia cuma bisa mengedukasi, ya udah kalau memang mau melakukan pilih aman. Gitu. Kalau udah ada payung hukum free sex mungkin dia akan melarang. Iya. Jadinya teman saya ini yang kerja di LSM. Oh, maksudnya payung hukum free sex untuk tidak dilakukan. Iya, Free gitu. sex. Misalnya tidak boleh Mencegah, melakukan bukan seperti pencegahan itu sih, lebih- sebelum menikah. Iya. Ya kan? Pasti kan kita tujuannya pengennya seperti itu ya. Iya. Namanya berhubungan itu ya harusnya sudah menikah, Iya, sudah benar. berpasangan ya, Iya. sekalipun cuma sekedar sirih gitu, Iya, contoh iya. doang gitu. Nah, ini jadi gua berpikirnya liar nih. Poligami. Ini kayaknya Oyo sama Red Doors nih nggak lama lagi bakal punya saingan kalau kata gua. Saingannya Ya nggak tahu, entah brand baru coy. Kan udah ada kontrasepsinya, udah dihalalin gitu ya kan. Berarti apa? Dengan halalnya kontrasepsi, mereka butuh tempat sekarang coy. Ya. Bisnis baru nih buat lo ya. boleh juga. Ya nggak sih? Gue berpikir sampai ke sana ya gitu. Iya. Ya entah ya. Sebenarnya apa? banyak bro, bukan cuman kayak Red Doors, terus apa Oyo. sih namanya segala Oyo, macam. Oyo. Rumah Sebenarnya singgah. banyak. Ini tahu banget sebenarnya. Ya yang kan yang terkenal dua itu aja, Red Doors dan Oyo gitu ya kan. Iya. Itu Ya, harganya sebenarnya juga- banyak yang perintilan itu. Iya, memang ada juga di apartemen-apartemen. Iya, yang itu sewa kan. harian. Iya, bisa juga ada yang RT-nya support, RW support, Lurah support dan sebagainya. Karena kan itu kan bisa menjadi pendapatan untuk lingkungannya. Iya, benar. Gitu. Benar banget. Apalagi didukung sama yang punya kebijakan pusat. Jadi lebih luasa gitu. Bukan lagi yang namanya lokalisasi, mungkin udah bakal tersebar kemana-mana. Iya. Dan itu akan berefek kepada individu atau seseorang gitu, bahkan ke keluarga dan sebagainya. Makanya hal-hal gitu kan bisa penyebab perceraian juga, bener gak sih? Iya benar. Iya, perselingkuhan. Ada yang ditemuin sama istrinya lah, Oh, iya, sama iya, suaminya iya, lah, iya, diselingkuhin. iya, iya. Mungkin ya akibat itu juga kan Iya, kebebasan. ya akhirnya banyak lah ya, Iya, banyak peluang apa sih, kejadian kriminalitas dan Peluang sebagainya. Ya, Iya, paling ringannya akan bercabang. terjadinya penularan penyakit seksual. Weh, Iya, bos oh, kita ini. agak lain lagi. Iya. Tutupin sensornya itu mukanya, masa produser nganterin kopi. Terima kasih. Terjadinya penularan penyakit seksual pastinya. Iya, Ya. dampaknya kan bukan cuman ya namanya ini generasi bangsa kan katanya. Iya, Bener gak sih? paketnya nggak? Iya, bang. Kalau paketnya jadi generasi tangsa. Iya. Bisa juga atau Iya, generasi bener. bangta. Basta, iya. Ya gua agak pengennya tanya terakhir kan. Tapi Jadi nggak seta enak. ya? Iya. Batu. Jadi ini kan generasi bangsa yang katanya bangsa ini adalah bangsa yang berpendidikan. Ya. Dan sebagainya. Harusnya moralitas itu harusnya dijunjung tinggi. Ya, sama benar, orang- benar. sama Kaum siapa? Rahayu ya, kaum Rahayu. Iya, harusnya dijunjung tinggi sama orang-orang yang ada di DPR ini gitu lah, yang membuat kebijakan yang harusnya ya ada pemikiran sedikit lah gitu. Ini kan generasi bangsa, harusnya punya treatment atau solusi yang lebih pasti gitu loh, lebih tepat penanganannya. Jangan malah diberikan, ya kalau menurut gue ini mah ya pemikiran liar gue, asumsi gue gitu. Artinya harusnya memberikan apa sih namanya treatment atau solusi penanganan yang tepat gitu. Ditiadakan sekolah aja sekalian gitu. Ini ngapain gitu loh. Ini kan anak sekolah jembatannya rusak, harus itu yang dipikirin bagaimana Oh, fasilitas iya. anak sekolah itu jalannya diperbaiki. Kan kasihan gitu yang di Iya. pelosok-pelosok daerah itu yang harus dipikirkan. Anak Jangan SMA. sampai fokusnya hanya di daerah pusat gitu loh. Di daerah di Harusnya pelosok-pelosok juga harus dipikirkan. Harus terintegrasi lah ya. Iya. Semua
wilayah. Bagaimana guru honorer ini kan dia memberikan pembelajaran secara ikhlas, harusnya itu yang didukung, disupport agar memberikan edukasi yang baik, moralitas yang tinggi. Atau gitu. harusnya anak SMP jangan sampai nggak bisa Anak SMP yang jangan sampai nggak bisa baca tulis. Iya. Itu kan jadi bisnis juga kan akhirnya. Iya, dan buka Iya. bimba. Ya. Buka bimba. Bimba khusus SMP. Iya. Kursus baca. Malu enggak sih? Kursus baca. Aduh. Tapi Pendapat itu- lu gimana pendapat lu? Tapi itu udah divalidasi bang, katanya jadi yang tidak bisa baca tulis itu mereka itu siswa yang berkebutuhan khusus. Oh iya, ya. khusus di treatment Gitu. bacaannya. Yang lucu lagi memang akhirnya pemikiran masyarakat lari lagi ketika kenapa bisa ada anak berkebutuhan khusus Sekolah sekolah di di sekolah umum. normal. Iya, Iya. Kalau memang tidak bisa memang mereka berkebutuhan khusus kan sudah ada SLB. Iya. Iya. Yang memang sudah Sekolah berkebutuhan biasa di khusus. luar. Betul. Tapi memang itu susah juga masuk ke SLB itu. Emang Bang? Iya, Jadi jadi masuk kan? Bukan? enggak, memang ada anak-anak berkebutuhan khusus itu, memang ada sekolahnya sekolah untuk berkebutuhan khusus Oh, gitu. iya. Dan memang kan bini gue nih, anak gue masuk sekolah ya. Dikhususkan. Enggak khusus, anak gue mau umum gitu ya. Sekolah khusus Islam. Iya. Biar dia paham aja lah, biar Iya, bisa iya, nolongin iya. gue nanti. Ayo, loh, kan. alhamdulillah. Amin. Nah, jadi ada beberapa temannya itu yang satu TK atau yang dulu kan teman kampusnya dia itu. Jadi memang punya anak yang bisa dibilang berkebutuhan khusus ya, walaupun nggak sampai ibaratnya khusus banget gitu. Iya. Yang khusus tapi umum gitu. Bingung kan lo. Iya. Jadi kayak dia misalnya belum sampai ke tahap autis, cuman baru sampai ke nggak bisa fokus anaknya atau kadang-kadang histerisnya berlebih gitu ya kan. Ya artinya nggak kayak anak umum lah gitu. Ganda kali. Kunsa. Nah, dia tuh jadi untuk daftar sekolah memang ada sekolahnya yang khusus kan. Jadi daftar di sana untuk misalnya sekarang tahun 2024, untuk 2026 itu udah penuh dari sekarang. Wah, Gitu. berarti Karena ada alat kontrasepsi. Oh enggak. Enggak ada kaitannya. bukan itu Enggak jadi, ke sono Jamal. Enggak, maksudnya jadi wali murid yang berbutan gitu loh. ini jadi lucu juga nih bang. Berarti sekarang sekolah aja udah harus ngantri kayak haji ya? Iya, benar. Gitu. Jadi memang ada sekolah yang khusus. Ya mungkin itu tadi salah satu faktornya kenapa itu anak berkebutuhan khusus nggak mau disekolahin di sana gitu. Karena satu harus nunggu, biayanya juga nggak murah, coy. Iya. Itu untuk yang ini. Iya benar untuk Yang normal aja mahal, apalagi yang normal aja yang mahal. Nggak Ya, dapat yang normal bos tuh- dia, Bang. Iya, jadi yang normal gratis, cuman LKS-nya beli. Iya, dia nggak Mama dapet- demo, mama demo. Dia nggak dapat bos itu bang, bantuan operasional sekolah. Bosnya nggak ada, udah bangkrut. Bosnya cabut. Iya, bosnya udah dipecat. Jadi memang luar biasa. Dan memang artinya kayak efek domino lah ya kalau bisa Iya, kita lihat. udah Benar nggak sih Bang? pasti. Jadi satu di sini dengan dilegalkannya ini atau disahkannya undang-undang ini, jadi efeknya kemana-mana. Satu Iya. tadi kalau asumsi liar gua kan artinya timbulan nanti nih rumah-rumah hotel-hotel murah terbaru ya Iya, kan, yang memang khusus untuk di sana gitu ya kan. Terus kan kalau dari lu mungkin jadi tempat-tempat yang dulu itu kenapa dinamakan lokalisasi gitu kan. Jadi lokalisasi itu kan wilayah itu yang memang khusus buat di sana ya kan, namanya lokalisasi Iya, gitu. Nah, dilokalkan. sekarang mau dirubah Iya. jadi apa? Umumisasi. Iya. Ya bisa jadi ya kan, jadi karena disahkannya ada undang-undang Iya. itu ya kan. Nah, kalau Bang Isan tadi kan dengan disahkannya itu mungkin ya kan artinya kasus-kasus perceraian bisa naik gitu. Oh, perceraian bisa naik dari mana nih nyambungnya nih ya kan? Ya orang-orang selingkuh di hotel ya kan. Artinya hotel udah banyak nih yang baru nih ya kan. Ya sekarang pun mungkin udah banyak ya kan. Betul sih Bang, hotel-hotel yang baru yang kepergok sama suaminya gitu ya kan, atau misalnya istrinya kepergok sama istrinya sih. Istrinya kepergok sama Istrinya lah. Atau ini juga apa namanya yang lebih miriskan, misalkan istrinya lagi hamil. Terus si suami sering jajan keluar. Iya. Terus dia kena HIV. Dia berhubungan Oh, sama no. istrinya. Sampai anak-anaknya juga kena. Ada yang begitu ya? Iya. Oh, kejadian banyak itu bang, seperti itu. udah Iya. banyak banget. Jadi temen yang LSM itu juga dia bercerita bahwa sedih sekali, Iya. sedih sekali atau miris melihat anak bayi baru lahir, kan kita taunya Nggak dia tahu tidak apa-apa berdosa, ya. nggak tahu Iya. apa-apa, ternyata dia harus kena HIV. Cerai Dan aja akhirnya dia dampak sudah luar harus biasa, minum apalagi. obat Dari dari umur kecil. dia 3 tahun. Karena kan mereka baru bisa minum obat umur 3 tahun kan. Nah, itu- Dia umur 3 tahun dia udah harus minum obat HIV itu sehingga dia bisa menekan terus kemungkinan penyakitnya tidak menular dan lain sebagainya. Dan itu harus umur hidup, nggak bisa berhenti. Tuh, dengerin pemerintah ini. Pemirsa apa? Oh, pemirsa. Iya. Pemirsa. Tadi Bennett itu. Iya, Bapak. Iya, itu benar. Iya. Yang salah jadi Bennett. Nah, tadi gue tertarik juga tuh dengan anak. Jadi kalau dia pas yang tertular
dari bawaan ya bisa dibilang ya. Jadi tertular dari bawaan itu ada kemungkinan dia meninggal sebelum umur 3 tahun gak sih? Kalau meninggal mungkin aja bang, tapi kan ya normal meninggalnya kenapa sakit atau lain Oh, tapi bukan karena HIV itu ya? Meninggal karena itu sampai karena ada detik ini- ajalnya, Pak. Iya, paham. Karena Paham, Jai. orang yang terjangkit ya maaf, misalnya contoh aja misalnya seumuran saya terjangkit HIV, dia nggak pernah ada ceritanya meninggal karena HIV. Meninggal itu karena penyakit apa? Oh, jadi HIV itu mengerus imunnya. Betul. Iya. Mengurangi Itu. imun, melemahkan dan lain sebagainya. Bahkan yang menarik, saya baru tahu kemarin dapat bahasan dari teman saya itu bahwa HIV itu, misalnya orang positif sekarang nih, anggaplah maaf dia habis jajan, dia terkena sama orang yang HIV. Oh, bisa ya jajan gitu ya? Ya, Gue misalnya- males jadi gua ke Madura nih. Oh bukan, Iya, jajannya yang lain bang. Jajannya jangan Madura bang, dia bukan 24 jam loh. Dan nanti gua ke Madura nih beli gabin ya kan pas pulang dari Madura, apa lu tularan AIDS. Habis jajan beli gabin. Maksudnya kayak tadi gitu konsepnya. konteks jajan yang dari abang Aun tadi. Oh iya. Jadi iya. begitu dia jajan, terus Jajan dia enak misalnya terkontaminasi lah, terkena HIV dia kan. Dia belum tentu merasakan HIV-nya Iya, sekarang. benar. Dia bisa merasakan HIV-nya mungkin 3-5 tahun ke depan. Karena memang ada jeda di mana penyakit itu baru positif sama dia mengalami penurunan imun dan lain sebagainya. Oh, dia jadi sering sakit gitu Ya, ya. tapi berproses. Jadi mungkin setahun, 2 tahun dia masih aman. Aktivitas masih bisa, mungkin dia masih olahraga, dia masih bisa ke kantor, dia masih bisa berkomunikasi. Bahkan mungkin maaf dia bisa berhubungan seks dengan orang lain. Dan Nularin bisa jadi lagi nggak menular tuh? lagi betul. Ah, cakep. Hal itu bisa menular lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi dia nggak tahu kalau dia sudah terjangkit. Kenapa? Karena memang setelah positif nggak langsung sakit. Iya. Gitu. Sakitnya tuh mungkin baru 2-3 tahun ke depan. Tapi setelah terjangkit kalau kita tes itu udah pasti positif. Pasti. Oh, Gitu. karena dia Kalau nggak bisa- tes dan dia nggak Iya, merasa aja kali di betul. badannya Jadi ya. misalnya udah 2 tahun, 3 tahun dia mungkin merasakan ada yang nggak enak di badan dia. Begitu tes darah ternyata mengalami penurunan dan apa. Akhirnya begitu tuh dia tes lah HIV positif. Dari Oh, situ jadi akhirnya kalau dia tes baru tahu. darah belum ketahuan ya? Belum tentu. Oh, belum Gitu. ketahuan Jadi cuman memang kalau cuma tes darah, misalnya ngambil darah merah, darah putih doang gitu Iya. kan, jadi merah putih, gitu Yes. kan. Nah, itu belum dapat. Gitu. merah putih Dirgahayu. pink merah Iya, putih jadi bercampur. pink ya. Lebih dominan mana? Tergantung Iya, ya. nanti jadi merah jambu Iya. atau merah muda. Sama baik. Biasanya kan indikasinya kalau orang HIV sel darah putihnya menurun. Oh, Cukup iya drastis iya gitu. iya. Nah, begitu Leukositnya ya. menurun, ya biasanya kalau darah putih sudah menurun, ada indikasi kan, barulah nanti dokter bilang, oh coba tes HIV. Gitu. Tes HIV begitu dia positif ya barulah nanti dikonsulkan ke dokter yang khusus Iya. itu dan dia harus minum obat seumur hidup. Belum ditambah lagi Valentine. Waduh. Tuh. Wah, itu jadi iya. Iya, jadi Bentar lagi nih ya. program tahunan. Iya. Itu, jadi Termasuk ada itu yang ya. menyediakan alat kontrasepsi itu dan sebagainya, dibuat parcel dan sebagainya. Iya, penjualan meningkat tuh Bang biasanya. Iya, Iya. pasti Valentine itu ya. Itu kan. Biasanya penjualan itu meningkat, hotel pun juga meningkat. No. Iya, pendapatan negara juga Meningkat. bertambah. Iya. Kali Kali-kali. bukan saya, Pak. Iya kan pajak, ada pajak, ada pajak. Nih. Jadi itu ya memang miris ya. Jadi di tengah kondisi negara kita yang katanya juga mau merayakan kemerdekaan nih, ya kan. Terus diteken. Jadi jaraknya nggak jauh loh. Iya. Sama yang nanti bakal adanya perayaan kemerdekaan. Oh, di ini ya di tahun baru ya gitu. Kok di tahun baru sih? Enggak, ini sahnya ini. Ah, Ya kan oh, diteken ada- ini. iya, makanya itu Kan maksud gua. miris. Iya, HUT. RI. Iya. Iya. Seremoni dirgahayu anjay.